Belanda mencetak agen dan antek yang rasnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Jodoh Akhirat. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan saudara-saudaraku semua kepada kami channel Jodoh Akhirat. Sabjo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap mencari harga mati. Belanda mencetak agen dan antek yang rasnya sama. Ba'alwi atau Bani Alawi bin Ubaidillah yang mengklaim sebagai keturunan dari Sayyid Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi Al-Husaini sedang mengalami ujian terbesarnya di Nusantara. Mereka hadir sebagai kaum imigran di Yaman yang entah dari mana asalnya. Kajian genetika menyebutkan peta imigrasi terakhirnya sebelum Yaman adalah dari Mesir. Tempat inseminasi Yuya, dukunnya Fir'aun, yang berhaplogrup YDNA G2 sama dengan Ba'alwi. Kini ada edukasi dari Dr. Sugeng Sugiharto. Mesir juga mencatat tempat bercokolnya dinasti Fatimiyah. Kaum Yahudi pemalsu keturunan Nabi dan penganut Syiah Rafidhah. Mereka pendukung sekte Koromita Bahrain yang sesat. Gerombolan perampok, pembunuh ribuan jamaah haji, penjajah Makkah, dan pencongkel Hajar Aswad Ka'bah. Di era inilah konon awalnya Datuk Ba'alwi hijrah ke Hadramaut. Jika imigran dari somewhere place ini ke Yaman dengan membawa beribu asa, maka meningkat menjadi berjuta asa ketika hadir di Nusantara. Bagaimana tidak? Mereka datang dari sudut Jazirah Arab dan sejak dulu paling miskin dan masih kacau balau hingga sekarang. Apalagi berasal dari provinsi tersulit Hadramaut. Dengan diangkut oleh kapal-kapal Belanda menuju negeri laksana surga. Seketika hidup mulia dan bergelimang harta. Dalam kitab Al-Istizadah yang ditulis Al-Muhsin As-Segaf, cucu Mufti Tarim Abdurrahman Ubaidillah As-Segaf disebutkan, kaum imigran ini mampu mengirim uang dalam jumlah besar yang mampu membuat keluarga tergiur berbondong-bondong ke Nusantara. Perihal kolonial Belanda sebagai inisiator yang mendatangkan gelombang imigran Yaman ke Nusantara, hal itu dilakukan baik ketika zaman VOC maupun pasca dibubarkan, dan tercatat jelas bagaimana kongsi dagang VOC tersebut menjadi sangat kaya raya dan menjadi perusahaan paling bernilai dalam sejarah perekonomian dunia. Kongsi dagang yang dimiliki banyak pemodal kuat dan sebagai bagian besar kaum Yahudi Eropa, Askenazis, dan Separadis. Gubernur Jenderal Belanda pun sebagian besar adalah keturunan etnik Yahudi ini. Dari yang pertama Peter Both, kemudian Jan Pietersen John yang tewas dalam penyerbuan Sultan Agung Mataram Islam, hingga yang terakhir Willem Arnold Alting. Tidak salah bila di Belanda tersimpan manuskrip terbanyak terkait keturunan Yahudi di dunia. Yang pastinya ketika mereka ingin mencetak agen dan antek, pastilah dicari yang rasnya sama. Tujuannya meminimalisir pengkhianatan,
keterkaitan ras dengan segala sifat bawaannya penting bagi kaum rasis untuk pekerjaan besar, rahasia, dan strategis. VOC sendiri hampir 2 abad menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Maklum, sekitar 80% komoditas perdagangan penting dunia mereka kuasai. Bayangkan, bila 20 perusahaan raksasa dunia saat ini macam Apple, Samsung, Amazon, Microsoft, Well, Fargo, Visa, Tencent, Netflix, dan lainnya digabung, itu akan menghasilkan kekayaan setara dengan nilai kekayaan VOC. Kemampuannya memonopoli perdagangan dunia membuat perusahaan yang berdiri pada 20 Maret 1602 ini sangat kaya raya. Kekayaan yang dimiliki mencapai 78 juta gulden atau setara dengan 7,9 triliun dolar US. Jika dikonversi ke dalam rupiah, 1 dolar AS sama dengan 15.000 rupiah, maka nilai mencapai 18,5 kuadriliun. Dengan kurs yang sama, gaji mufti boneka Belanda Usman bin Yahya yang 100 gulden sekitar 152 miliar rupiah di masa jayanya VOC. Namun sayang, beliau menjadi mufti dikala VOC sudah dibubarkan dan Belanda sudah babak belur. Selain kalah dari Napoleon, Perancis, Belanda juga sudah remuk dengan pecahnya Belgia dan Luxembourg, serta banyaknya pemberontakan dahsyat di Nusantara yang membuat VOC bangkrut pada akhirnya. Sebab lainnya adalah korupsi akut dan budaya itu diwariskan hingga kini di era Indonesia sudah merdeka. Kembali kepada upah si mufti Jongos Belanda. Ketika inflasi parah tersebut, gaji 100 gulden mufti kacung tersebut terhitung masih lumayan, sekitar 20-30 juta rupiah. Hitungannya tahun 1916 dengan 40.000 gulden bisa membeli 5,6 kg emas. Ketika dia menjadi mufti tahun 1880-an, inflasinya belum parah seperti awal abad 20. Jadi jelas, proyek kolonial dengan mengusung imigran dari Yaman adalah untuk menjadi kaki tangannya, terutama setelah dipelajari oleh Senokhor Gronje, atasan Usman bin Yahya yang digaji 7 kali lebih besar darinya, bahwa umat Islam Nusantara sangat menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka dicarilah siapa yang sekiranya mampu menjalankan peran tersebut. Peran ganda sebagai cucu Nabi yang sekaligus mau menjadi anteknya, selain pemegang otoritas keagamaan, juga mereka dijadikan warga kelas 2 di atas pribumi untuk menjadi pelaksana proyek penindasan dan kooptasi. Bila telik sandi Belanda dulu sering gagal mengorek kekuatan perlawanan pribumi, namun bila yang datang cucu Nabi, maka tentu saja langsung bocor, karena takut dosa bila bungkam. Dan banyak dari imigran ini menjadi kapiten-kapiten penguasa di tiap kota, konon jauh lebih kejam kepada pribumi dan pada Belandanya sendiri. Catatan si Senokhor Gronje ini, Yahudi Belanda, memiliki atasan Van den Broek, juga seorang Yahudi yang terakhir ini dicatut Pak Alwi dalam mengarang kitab Nasab Samsud Dohiroh sebagai sumber referensi bahwa nasab Wali Songo bagian dari Palwi Yaman. Itulah sejarah. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.